Kira-kira apa aja sih yang ada di dalam pasar modal? Kalau begitu, mari kita saksikan video yang saya buat. Selamat menonton! Pasar modal atau capital market adalah pasar yang menyediakan atau menjual surat-surat berharga, efek jangka panjang yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi dan akhirnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Badan Pembina Pasar Modal itu terdiri dari ketua, yaitu Menteri Keuangan, dan wakil ketua Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu anggotanya meliputi Menperindak, lalu Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua BKPM. Sekretaris yaitu Direktorat Jenderal Keuangan. Struktur pasar modal di Indonesia itu di jajaran paling tertinggi yaitu di naungan Menteri Keuangan, lalu Bapempam, Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan LKPP, Profesi Penunjang, Lembaga Penunjang. Lalu Bursa Efek itu memiliki turunan yaitu Lembaga Clearing dan Penjaminan. Kemudian dari Menteri Keuangan dan Bapendam itu memiliki turunan yaitu Perusahaan Sekuritas yang terdiri dari pinjaman emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi. Bapempam. Tugas Bapempam Kepres 053 tahun 1990 mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajah dan efisien, serta melindungi kepentingan permodalan masyarakat umum, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga, yaitu lembaganya Bursa Efek, Lembaga Clearing, Penyelesaian dan Penyimpanan, Reksadana, Perusahaan Efek atau Perorangan, Lembaga Penunjang Pasar. Pasar perdana atau primary market. Pasar abstrak di mana terjadinya penawaran dan penjualan efek untuk pertama kalinya saat penerbitan efek oleh suatu perusahaan yang go publik. Pasar sekunder atau secondary market merupakan tempat bagi para investor untuk membeli atau menjual kembali efek yang dimilikinya. Pasar ini diharapkan dapat menjamin likuiditas efek dalam pengertian jika pada suatu saat investor memiliki efek memerlukan dana, maka diharapkan efeknya dapat segera dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan. Lembaga penunjang pasar perdana terdiri dari penjamin emisi, akuntan publik, konsultan hukum, notaris agen penjualan, perusahaan penilai. Pelaku pasar modal yaitu emiten, investor, penjamin emisi, agen penjualan, penanggung, wali amanat, pialang, biro administrasi efek, tempat penitipan harta. Ada beberapa tugas underwriter, yaitu memberi nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga wajar untuk efek yang dikeluarkan, jangka waktu efek. Lalu yang kedua, mengajukan pendaftaran emisi efek. Yang pertama yaitu pengisian pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek. Yang ketiga, mengorganisir penyelenggaraan emisi yaitu pendistribusian efek, penyimpanan sarana penunjang. Tugas wali amanat, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal atau instrumen kepemilikan penyertaan, yaitu equity atau saham. Dan yang kedua, instrumen hutang, yaitu bond atau obligasi. Ciri-ciri saham dan obligasi. Yang pertama itu saham, statusnya itu bukti kepemilikan. Sedangkan obligasi yaitu bukti hutang. Yang kedua, kepentingan. Untuk saham langsung terdapat misi perusahaan, sedangkan obligasi atas keamanan pinjaman. Yang ketiga, umur. Saham tidak terbatas dan obligasi terbatas. Lalu yang keempat, pendapatan yaitu dividen untuk saham dan obligasi untuk bunga.
Perlakuan. Untuk saham, dividen merupakan laba setelah pajak, sedangkan obligasi bunga diperlakukan sebagai biaya. Yang keenam, harga efek. Untuk saham berfluktuasi dan untuk obligasi relatif stabil. Kemudian ada beda saham atas nama dengan saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu pelakuan registrasi untuk diperdagangkan terdapat di BAE atau BAE. Yang ketiga, nama pemilik saham diketahui. Yang keempat, kalau hilang mudah diganti. Yang kelima, sukar dipalsukan. Sedangkan saham atas unjuk, yang pertama mudah dan cepat diperdagangkan. Yang kedua, tidak perlu didaftarkan. Yang tiga, nama pemilik saham tidak diketahui. Yang keempat, kalau hilang sukar diganti. Yang keenam, lebih mudah. Lalu jenis-jenis saham. Yang pertama, blue chips atau saham unggulan. Yang kedua, growth stock. Yang ketiga, emerging growth stock. Yang keempat, income stock. Yang kelima, cyclical stock. Yang keenam, defensive stock. Yang ketujuh, spekulatif stock. Jenis obligasi, fixed rate bond atau obligasi bunga tetap, dan floating rate bond, obligasi bunga mengembang, dan zero coupon bond, obligasi tanpa bunga, perpetual bond, convertible bond, yaitu obligasi konversi, dan bond without run rate. Manfaat go public. Memperoleh dana murah yang relatif besar sekaligus, biaya dan produsernya lebih mudah, tidak ada kewajiban membayar bunga, emiten akan lebih dikenal masyarakat. Proses pencatatan efek di BEJ. Setelah pernyataan pendaftaran emisi dinyatakan efektif oleh Bapepam, emisi dan penjamin emisi melakukan penawaran umum, maka emiten mengajukan permohonan pencatatan ke BEJ sesuai ketentuan. BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan yang telah ditentukan. Jenis pasar di bursa, yaitu terdapat pasar reguler, yaitu dengan penentuan harga efek dilakukan dengan cara tawar-menawar secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar yang terjadi saat itu. Pasar negosiasi. Penentuan harga dilakukan dengan cara negosiasi antar penjual dan dengan pembeli, yaitu terdiri dari block trading atau perdagangan dalam jumlah besar minimal 200.000 saham. Yang kedua, odd all, perdagangan di bawah standar lot untuk jumlah saham kurang dari 500 saham. Yang ketiga adalah crossing, perdagangan tutup sendiri untuk trading jual beli yang dilakukan satu anggota bursa. Selanjutnya kita akan membahas tentang reksadana. Suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27. Unsur reksadana terdiri dari ada dana dari masyarakat pemodal, dana investasi dalam portofolio efek, dan dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Manfaat reksadana bagi pemodal: diversifikasi risiko, mempermudah pemodal berinvestasi di pasar modal. Pemodal tidak perlu berpikir untuk memiliki efek untuk investasi. Pemodal akan dapat gambaran dari manajer investasi kemana dananya akan diinvestasikan. Mekanisme reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang pertama itu ada Bapepam. Lalu kemudian diturun ke manajer investasi. Di manajer investasi itu akan bercabang yaitu ke investor dan pasar modal atau uang. Lanjut di investor yaitu kemudian turun ke bank kustodian. Lalu mekanisme reksadana berbentuk perseorangan, yaitu yang pertama ada di direksi, kemudian direksi ini akan bercabang, yaitu yang cabang pertama itu ke manajer investasi, cabang kedua akan reksadana. Kemudian jenis reksadana tertutup
yaitu pemodal tidak dapat menjual kembali saham yang dibelinya kepada reksadana. Kemudian yang kedua, reksadana terbuka, yaitu pemodal setiap saat dapat menjual kembali saham yang dibeli dan dimilikinya kepada manajer investasi bila diinginkan. Yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, obligasi. Yang kelima, pasar uang. Keuntungan dari reksadana. Capital gain, meningkatkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Yang kedua, untuk jenis reksadana pasar uang, pembagian keuntungan dilakukan setiap hari dan langsung diinvestasikan kembali. Yang ketiga, untuk jenis reksadana selain pasar uang, keuntungan dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai atau dapat diinvestasikan kembali. Nilai aktiva bersih. Kekayaan reksadana terdiri dari bermacam-macam jenis seperti kas, SPBU, SPBI, deposito, obligasi, dan saham. NAB adalah nilai aktiva dikurangi kewajiban. NAB per unit penyertaan adalah NAB dibagi jumlah nilai unit penyertaan yang beredar atau diterbitkan. Jika harga pasar mengalami kenaikan, maka NAB juga akan ikut naik dan sebaliknya. Kemudian ada manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi dan dana pensiun bank dan bank melakukan usahanya sendiri. Peran manajer investasi adalah mengelola dana nasabah atas kegiatan pengelolaan dan ini manajer investasi memperoleh fee pengelolaan. Kekayaan reksadana harus disimpan bank kustodian. Risiko investasi di reksadana dibandingkan dengan investasi langsung. Keadaan suatu saham, risiko investasi di reksadana relatif lebih kecil karena diinvestasikan secara diversifikasi ke dalam berbagai macam instrumen, baik efek di pasar modal maupun di pasar uang. Risiko yang perlu dipahami sebelum berinvestasi di reksadana yaitu risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko likuiditas, risiko pertanggungan atas harta kekayaan, risiko terjadinya wan prestasi. Pedoman memilih investasi, yaitu ketahuilah tingkat risiko yang akan ditanggung, ketahuilah jangka waktu investasi, kenali diri Anda, pelajari keuangan Anda, evaluasi kinerja investasi Anda, lakukan diversifikasi investasi, periksa ulang pilihan investasi Anda. Bursa Efek Indonesia mencatat beberapa perusahaan yang memiliki saham terbaik pada tahun 2024, yaitu yang pertama PT Fortune Indonesia, yang kedua PT Maja Agung Latexindo, yang ketiga PT Sinarmas, yang keempat PT Canda Asih Petrochemical. Periode terbaik kamu untuk membeli saham yaitu pada bulan Mei, Agustus, November, dan Februari. Pada bulan-bulan tersebut, biasanya perusahaan baru saja merilis laporan keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan Anda untuk membeli saham pada bulan-bulan tersebut. Beberapa rekomendasi dari aku nih tempat pembelian saham yang bagus untuk jangka panjang. Yang pertama, di saham beli di Blibli. Yang kedua, di Andro. Yang ketiga, di Antam. Yang keempat, di Agil. Yang kelima, di ICBP. Yang keenam di BBTN, dan yang ketujuh di BBNI. Nah, jadi gimana nih teman-teman dengan penjelasan yang saya sampaikan? Jadi teman-teman udah tahu dong kalau mau beli saham itu harus kemana? Apakah teman-teman tertarik untuk membeli saham di pasar modal? Semua jenis saham itu memiliki kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi sebelum membeli, kenali dulu jenis saham yang ingin teman-teman beli untuk meminimalisir kerugian. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya Anisya Fadila, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.